apa kabar? Tetap sehat ya dan tetap semangat terus ya walaupun kondisinya memang sedang tidak baik. Tapi kita semua berdoa ya supaya wabah corona ini segera berlalu dan kita bisa sama-sama lagi balik ke sekolah minggu, belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan sama-sama lagi. Amin ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Kak Novi mau membacakan satu firman Tuhan dulu buat adik-adik. Mudah-mudahan firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semua ya. Firman Tuhannya diambil dari Amsal 23 ayat 18. Adik-adik, ada Alkitab di dekat adik-adik, ambil Alkitabnya. Nah, firman Tuhannya diambil dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Kak Novi bacakan untuk kalian ya. Amsal 23 ayat 18 bunyinya demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah adik-adik, karena kita punya Allah yang hidup, jadi kita punya pengharapan untuk hari-hari depan yang lebih baik. Jangan putus asa, jangan sedih terus, karena Tuhan Yesus pasti kasih jalan keluar untuk semua pergumulan yang kita hadapi hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke menyanyi, memuji Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, Kak Novi pimpin kita dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus untuk setiap kami. Kami bersyukur juga Tuhan, hari ini kami masih boleh menikmati ibadah sekolah minggu walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan bantu kami untuk melewati masa-masa sulit sekarang ini, dan Tuhan tetap berikan kami sukacita, hati yang penuh sukacita dan berpengharapan hanya kepadamu. Biarlah hati dan pikiran kami pagi ini hanya tertuju kepadamu Tuhan, dan kami siap memuji-muji dan bersukacita bersama keluarga di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pinter banget sih. Udah kangen nih pengen sekolah minggu lagi. Nah, kita siap untuk memuji Tuhan ya. Untuk lagu pertama kita mau nyanyikan lagu A Gift to You. Lagu ini lagu yang sangat indah sebagai ungkapan hati kita bahwa kita mau memberikan hidup kita, hati kita, semua hanya untuk Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. And
Nah, adik-adik, bagus kan pujiannya? A gift to you. Biarlah apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kelak jadi apapun kita di masa depan, semua kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Kok kayak ada yang ngintip-ngintip, siapa ya? Kan Novi jadi takut. Sebentar ya, dilihat dulu siapa yang ngintip. Jadi kamu yang ngintip-ngintip berarti? Kenapa pakai ngintip-ngintip? Adik-adik, ternyata yang ngintip-ngintip dari tadi nih, dia nih. Kenapa kamu ngintip-ngintip? Hai, habis aku lihat Kak Novi ngomong sendiri, aku kira Kak Novi stres. Karena kelamaan di rumah. Enak aja, bukan stres. Kak Novi tuh lagi ngomong sama adik-adik yang di rumah. Kita lagi ibadah sekolah minggu online. Karena ada wabah corona, jadi kita gak bisa kemana-mana dulu. Semua harus karantina di rumah masing-masing. Iya, aku juga udah hampir 3 minggu ini aku gak sekolah. Oh gitu, karena corona kan? Ya, ada senangnya sih, tapi lama-lama bosan juga. Mantap. Ya gak apa-apa. Kamu namanya siapa? Belum kenalan tuh sama adik-adik yang di rumah. Kenalan dulu dong. Oke, aku akan kenalan. Namaku, ini akan sangat panjang. Udah cepetan. Oke, nama aku Abraham Wicaksana, rajin menyiram bunga, membantu mama papa, rajin ke gereja, dan baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Amin. Nama kamu siapa dong singkatnya? Tapi cukup dipanggil Awi. Hah? Awi? Kok Awi sih? Kenapa dipanggilnya Awi? Awi itu singkatan, Kak. Singkatan dari kayak artis-artis itu kan ada nama gaul, nama panggung. Nah, Awi itu juga nama panggung aku. Kamu suka manggung nggak sih? Ya, semoga suatu hari. Oke, Awi itu artinya apa? Awi artinya anak Wijaya. Oh, kenapa anak Wijaya? Emang kamu nongkrongnya di Wijaya? Aku kan kebaktiannya di Wijaya Kebayoran Baru, di Jalan Wijaya. Loh, kok kita nggak pernah lihat kamu ya? Kamu kebaktian di mana? Aku kebaktiannya di warung Pabuyung. Di warung Pabuyung mah bukan kebaktian, makan. Aduh, gimana sih Awi? Pokoknya kalau ke hari Minggu kebaktian ya di gereja dong. Gabung sama kita di kebaktian sekolah minggu. Oke deh. Yaudah, nanti kalau coronanya berlalu, aku mau ke gereja deh. Aku nggak nongkrong di warung Pabuyung lagi. Aku mau ke sekolah minggu, ketemu sama teman-teman semua. Asik, kita punya teman baru ya, namanya Awi. Ntar kalau kita ketemu lagi di sekolah minggu, setelah ini selesai, kita bakal ketemu sama si Awi nih ya. Awi janji ya nanti ke sekolah minggu. Oke. Nah Awi, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Kita mau memuji Tuhan. Supaya semangat, kita mau olahraga dulu sambil menyapa papa, mama, kakak, adik kita. Kita mau nyanyi lagu Hello, Hola, dan Ola. Kebaliknya tuh. Nggak tahu. Pokoknya aku mau bersemangat memuji Tuhan. Oke, kita memuji Tuhan ya. Nanti di akhir lagu, adik-adik bisa menyanyikannya berpasang-pasangan sama mama, mama, kakak, adik, atau oma, opa, yang usia yang kakung juga boleh diajak. Yuk kita puji Tuhan sama-sama, bergembira sama-sama. Yuk kita siap-siap puji Tuhan. Aki, yuk. Hai adik-adik dan seluruh sahabat Superbook, yuk belajar lagu baru untuk menghiasi sekolah minggumu. Ayo belajar. Yuk. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jadi
berpasang-pasangan. Ayo cari pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikuti ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kecepatan ya gerakannya. Sekarang kita perlambat. Kalau kita jelas, perlambat dikit yuk. Ikuti kami ya. 1, 2, 3, 4. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarku? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Selamat mencoba. Udah lumayan keringetan ya Wi kita ya. Aduh, gerak-gerak tadi nyanyi sambil loncat-loncatan ya. Seru. Awi, aku belum ngucapin selamat Paskah ke kamu. Selamat Paskah ya. Tos dulu dong. Tos. Selamat Paskah juga sama Vi. Selamat Paskah juga Ri. Selamat Paskah. Ya. Selamat Paskah ya adik-adik. Nah, Wi, kita mau mendengarkan cerita nih. Sekarang saatnya kita dengerin firman Tuhan. Asik, adik-adik ini yang paling aku tunggu. Ya, oke. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kamu tahu nggak kalau setelah tar dulu, pertanyaannya begini. Kamu tahu nggak hari keberapa Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya? Ya hari ketiga lah. Makanya kita rayain Paskah kemarin. Ini kakak ngetes deh. Iya, aku cuma ngetes nih. Nah, kamu tahu nggak setelah kebangkitannya Tuhan Yesus dari kematiannya, dia beberapa kali menampakkan diri ke murid-muridnya. Oh iya, aku tahu. Kayaknya ada beberapa peristiwa ya kak, dia menampakkan diri ke murid-muridnya. Betul. Nah, hari ini adik-adik juga Awi, kita mau mendengarkan peristiwa ketiga ketika Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya. Gitu Wi. Oke, siap. Aku akan mendengarkanmu. Mantap, Kun. Adik-adik jangan lupa ya, didengarkan dengan baik, dicatat di CSM-nya. Oke adik-adik, selamat menyaksikan cerita firman Tuhan hari ini ya. Ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya,
lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Udah mulai nih. Cerita udah selesai ternyata. Seru ya adik-adik ceritanya. Seru gak, Wi? Seru, bagus. Tapi aku jadi pengen makan ikan bakar. Ih, kamu kenapa yang dipikirin makananmu? Ya, habis. Nah, itu kayaknya enak banget di pinggir pantai makan ikan bakar. Itu sungai, bukan pantai. Sungai Tiberias. Ya deh. Nah, itu sungai. Hebat ya Tuhan Yesus menampakkan diri di depan murid-muridnya. Terus mujizat terjadi deh. Karena muridnya punya iman dan percaya ke Tuhan Yesus, ya kan? Bener banget. Tadinya ada ketikan sama sekali. Waktu menuruti kata Tuhan Yesus di tebal jalak, langsung dapat ikan banyak. Wah, luar biasa kan? Itu karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Setuju nggak, Wi? Setuju. Kita bersyukur kan jadi anak-anak Tuhan. Bersyukur banget. Iya. Nah, Wi, kita mau bikin eksperimen. Nih ada apa nih di depan kita nih? Iya. Kirain kan Novi mau makan ikan bakar. Udah nyediain kobokan. Enak aja. Ini bukan kobokan. Kita mau membuat eksperimen. You know eksperimen? Yes, I know. Eksperimen is percobaan. Ya, adik-adik bisa nyiapin bahan-bahannya nih dan bisa lakukan ini di rumah ya. Eksperimennya membutuhkan air. Ini sabun cuci tangan sih. Sabun cuci piring, sabun cuci tangan juga mungkin bisa kali ya. Sama pepper quick. Nah, kita simak eksperimennya berikut ini. Habis siap? Siap. Oke. Need for this object lesson some paper clips, a bowl of water, and some dish detergent. And that's it. Let's get started. So in this bowl, we have some water. And the question is, can we walk on water, or can a paperclip walk on water? And mostly the answer should be no. It's quite difficult actually to get a paperclip to walk on the water. Okay, so what you do is if you just bend the inside up, just like that, we just make a little paperclip holder. And if you balance that paperclip on there and gently put it in, paperclip's not gonna work. So if you balance a paperclip on and gently put it into the water,
It should float. And you can... Okay, and this is, let's say, just like faith. In that, what we have to do is we can't walk on water by ourselves, but we actually need a holder, something to rest on, just like Jesus. Peter had faith that Jesus could make him walk on water, and he rested on him and was able to. But what I want to introduce is that doubt can get in our minds. And if I just use this basically dish detergent to represent doubt. When Peter looked around and he saw the wind and the waves, he started to doubt. And just like doubt, dish detergent will actually break up the molecules of the surface tension of this water and cause those paper clips to sink, even the ones that were floating. And that's just like faith and doubt. We can have faith in Jesus and he will do marvelous things. He will do what seems impossible. And yet, if we doubt, if we let that creep into our minds, we won't allow the power of the Holy Spirit to work in our lives. And we'll start to sink. And what seems impossible will be impossible. But if we have faith that the impossible is possible, Jesus Christ will, he will reach out and hold our hands. Nah, eksperimen kita berhasil, Wi. Ya, eksperimen kita berhasil. Percobaan berhasil. Misi selesai. Iya, betul. Misi selesai. Tapi kan aku mau ngejelasin dulu adik-adik. Jadi, si paperclip ini ibaratnya kita nih. Terus, ini yang menopang tadi, ibaratnya Tuhan Yesus. Jadi, ketika kita ada di dunia, pasti banyak banget cobaan yang bisa bikin kita tenggelam di tengah dunia. Seperti paperclip yang tadi kita masukin, semuanya tenggelam. Tapi begitu datang Tuhan Yesus, Dia menopang kita, akhirnya kita bisa mengapung di permukaan air. Akhirnya kita bisa kuat menghadapi segala macam tantangan, godaan di luar sana. Nah, ibaratnya si sabun ini nih kayak ajakan-ajakan yang nggak baik deh gitu. Ajakan nyontek, ajakan bolos sekolah, yang kalau kita nggak berpegang sama Tuhan tadi, sama si paperclip yang kita bengkokkan ini, kita akan ikut tenggelam juga. Gitu, paham nggak nih? Paham. Jadi hidup ini pasti banyak godaannya, banyak tantangannya. Tapi sama kita yakin, percaya sama Tuhan, pasti semua bisa terlewati. Ya betul, seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi yang berlayar di sungai Tiberias, yang tadinya nggak dapat ikan. Begitu tahu Tuhan Yesus suruh tebarkan jalannya, mereka langsung tebarkan, langsung dapat ikan. Karena mereka nurut sama perintah Tuhan Yesus. Nah, bagus kan cerita hari ini adik-adik? Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Kita sudah selesai ibadah hari ini. Ya, sini aku sini. Tenang nih, masih ada minggu depan, minggu-minggu berikutnya. Dan berdoa supaya ini wabah corona segera berlalu, kita bisa kebaktian sama-sama. Oke, aku janji, aku mau datang ke sekolah minggu. Oke, kita berdoa sama-sama ya adik-adik untuk menutup ibadah kita hari ini. Ayo Awi, tutup mata, tunduk kepala, angkat tangannya, kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang baik, Tuhan yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Kami boleh menerima cerita, berkat yang begitu luar biasa banyak. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan yang kami rasakan juga bersama Papa, Mama, Kakak, Adik, Opa, Oma di rumah. Tuhan yang berkati kehidupan kami selanjutnya. Kami bersyukur untuk hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dah.